Halo boloku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke boloku semuanya, hari ini aku kedatangan HP Samsung A05 ya boloku ya. Ini HP-nya itu masalahnya di bagian LCD dan ini tiba-tiba bergaris seperti ini ya. Kemudian ini pelanggan meminta untuk dilakukan penggantian aja ya, dan di sini nanti kita menggunakan LCD dengan merek Senstar ya. LCD dengan merek Senstar ini udah banyak kali dibuktikan LCD-nya itu bisa dikatakan bagus untuk segi warna dan juga responsif untuk segi touch-nya dan juga presisi untuk segi tempelnya. Jadi kualitas untuk posisi ini memang udah banyak yang pakai ya, walaupun ada beberapa terkadang tidak menutup kemungkinan adanya komplain ya. Tapi selama ini pakai posisi ini bisa selama ini pakai Senstar ini bisa dikategorikan bagus ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada yang minat bisa CO di bawah ya. Kemudian bentuknya itu seperti ini ya untuk LCD dengan tipe Senstar ya. Nah, seperti ini. Oke, lanjut aja. Kita ke langkah selanjutnya ya. Nah, di sini HP-nya itu harus kita bongkar dulu ya teman-teman ya. Ini adalah cara bongkarnya. Kita buka dulu untuk casingnya. Kemudian kita buka juga untuk tempat kartunya. Bagian mana ini kartunya? Nah, bagian sini. Oke, dilepas aja seperti ini, kita tepikan dulu. Nah, setelah ini kita tepikan, kita lanjut yaitu ke tahap pembongkarannya ya. Tahap pembongkarannya ini kita gunakan blower dan ini harus kita panasi dulu. Oke, kita panasi seperti ini, santai-santai aja, nggak perlu tergesa-gesa dan nggak perlu sampai harus ngoyo. Kita santai-santai aja. Oke, dan kalau dirasa udah agak hangat gitu ya, kita coba taruh sedikit cairan di sini. Ini untuk memudahkan kita dalam membongkar ya. Oke. Kemudian kita ambil sedikit celah. Nah, seperti ini. Nah, gini. Kemudian kita panasi ya. Ini HP-nya belum pernah dibongkar, jadi bisa dikategorikan ini nggak mudah ya. Sebentar, ini ada kabel yang mengenai wajah saya. Lumayan kuat ya untuk lem Samsung A05 ini ya. Apa karena memang masih baru ya kayak gini ya. Nah, ini kan. Ya emang lumayan kuat ya teman-teman ya. Ini saya juga jaga-jaga. Barangkali nanti ada fleksibel. Kita cek dulu. Oh, tidak ada fleksibel ya. Kondisinya aman. Nah, ini adalah prosesnya. Jadi ini sudah bisa dikategorikan sudah terbuka ya. Tinggal kita buka-buka lagi untuk bagian-bagian skrunya. Kita tepikan dulu. Oke, dan ini sudah bisa ya. Karena ini LCD-nya itu masih berfungsi, jadi nanti aku harus hati-hati ya untuk membongkar ya. Ini tak matiin dulu. Oke, lalu selanjutnya adalah proses pembongkarannya. Kita pastikan dulu semua baut sudah terbuka atau semua skru sudah terbuka, dan selanjutnya kita buka dari sini ya. Kita cari celah di sini ya. Sebentar, ini saya cek dulu lagi. Wah, ini agak sulit ya ternyata ya. Oh, ini dari sini. Coba di sini. Dari sini bisa kah? Nah, ini ternyata dari sini ya teman-teman ya.
Jadi kita cari selanya itu nggak melulu dari sebelah kartu ya. Kita cari selanya itu dari mana yang kira-kira itu dapat memudahkan gitu ya. Oke, dan ini sudah terbuka. Nah, ini sudah terbuka ya. Kita tepikan lagi. Dan selanjutnya di sini kita lepas dulu untuk baterainya ya, seperti ini ya. Nah, kemudian kita lepas lagi untuk bagian fleksibel yang mengarah ke LCD dan konektor cas. Lalu selanjutnya adalah kita buka. Nah, seperti ini. Dan di sini kita dapati dari fleksibel ini langsung mengarah ke LCD, baru mengarah ke konektor cas ya. Oke, saya akan coba lagi untuk pasang, untuk melihat apakah memang LCD-nya itu bener-bener udah nggak bisa diperbaiki ya. Maksudnya itu kadang-kadang kan ada yang kalau dipasang kayak gini ya, itu kemudian dia itu udah bisa gitu ya. Karena memang ini faktornya bukan pecah. Jadi kita coba untuk cek lagi. Nah, dia itu masih ada garisnya ya, berarti udah positif, dia itu harus kita ganti ya teman-teman ya. Oke, lanjut kita lepas lagi seperti ini. Nah, setelah itu kita akan lepaskan baterai nanti pada saat pemasangan. Kemudian ini karena LCD-nya itu atau fleksibelnya berada di atas baterai, jadi aku lepas dulu ya untuk LCD-nya ya teman-teman ya. Tepikan dulu lagi, kita proses lagi. Ini biasanya aku hati-hati banget karena LCD-nya itu masih bisa dipakai. Selanjutnya adalah kita cari sela lagi di sini ya. Kita cari sela lagi. Biasanya LCD-nya itu tipis banget untuk Samsung. Ini kelihatan kuat banget ya. Saya akan coba cek lagi. Saya masuk ke dalam. Oke, lanjut. Prosesnya ini lumayan ternyata, prosesnya untuk LCD di Samsung A05 ini ya. Oke, tetap hati-hati. Nah, seperti ini ya. Ini adalah tampilannya. Wah, lumayan ya untuk prosesnya itu. Oke, selanjutnya adalah kita akan coba untuk pasang LCD-nya. Nah, ini adalah LCD dari SignStar ya, boloku ya. Untuk HP Samsung dengan tipe A005. Saya akan coba pasang dengan cara sangat hati-hati ya, semoga tidak ada masalah. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebentar. Ini harus bisa persisi ya. Kalau nggak bisa persisi, sedikit penceng nanti ini nggak bisa masuk. Nah, ini dia bisa masuk. Jadi cara masukinya seperti ini ya, dibalik. Kemudian kita cek juga yang atas. Nah, selanjutnya adalah yang bagian baterai. Oke, sudah terpasang. Lanjut kita coba try untuk menghidupkan dari LCD SignStar. Sudah terlihat ada tulisan Samsung di sini. Kita tunggu sebentar untuk bisa sampai loading ya. Sampai tampil menu maksud saya. Oke, yang pertama adalah komentar saya untuk LCD SignStar. Warna dia terlihat jelas. Bisa saya kategorikan ini rapi. Kemudian sentuh dia oke. Tadi karena loading jadi agak ada nge-lag-nya 1-2 detik kan ya, tapi ini sudah normal, tidak ada masalah.
Oke, dari warna segi putihnya juga nggak nyakitin mata. Kemudian selanjutnya adalah dari presisinya ya. Ini belum tak tempel dengan lem tapi udah kelihatan cukup presisi, sangat bagus dicek. Dan kemudian dari segi sentuh dia oke, dari segi warna dia juga oke. Nah, ini bisa saya kategorikan LCD SignStar adalah LCD yang bisa diandalkan ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau atau butuh bisa CO di bawah ya untuk LCD SignStar ya. Nah, kita coba lagi yaitu di kualitas video. Nah, di sini kelihatan banget ini bagus ya. Oke. Karena di sini tidak ada internetnya, jadi aku nggak perlu untuk aktifin ya. Bisa dikira-kira saja dari seperti ini ya. Nah, baiklah boloku, ini tadi adalah sedikit tips untuk memasang atau mengecek LCD sebelum kita lakukan pengeliman. Dan ini saya kategorikan sudah bisa dibilang bagus ya. Lihat presisi bagus, lihat presisi bagus, semuanya bagus. Nah, lihat kan, ini padahal belum kita lem ya. Oke, bawah juga bagus, atas juga dia oke ya. Oke boloku, saya kira itu sudah cukup. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tinggal nanti saya lem kemudian saya kasihkan ke orangnya. Terima kasih sudah menonton. Aku Cun di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.